Ya Tuhan, semoga jangan sampai ketahuan penyakit serius. Kalau tidak, kesempatan kerja di konglomerat bumi bisa hilang. Nomor 16, Lin Xingyu, giliranmu. Baik. Kok dokter kandungan, dokternya laki-laki? Manusia berandalan berkedok intelek. Tampangnya kelihatan baik. Jam kerja malah. Lin Xingyu, cepat masuk. Saya mau periksa. Jangan-jangan dia bermaksud buruk juga padaku? Rasanya familiar sekali. Lepas semuanya, berbaring di atas. Kalau bukan untuk cek kesehatan kerja, aku tidak akan mau menderita begini. Buka kakimu. Sungguh memalukan. Bisa bangun. Selamat ya, kamu hamil 4 minggu. Perhatikan, jangan minum alkohol, hindari olahraga berat. Dasar anak bandel. Calon pasangan yang kali ini sangat kaya. Kalau sampai kau gagalkan lagi, Aku tahu. Bos, ada masalah besar. Masalah apa? Nyonya tua bilang, bisnis perusahaan sebesar ini tidak ada yang urus. Kamu juga tidak punya anak laki-laki untuk mewarisi harta. Nyonya mau cari donor sperma dengan bayaran tinggi. Untuk punya adik laki-laki, mewarisi bisnis keluarga. Orang yang kau cari itu sudah ada kabarnya? Bos hanya mengandalkan bekas luka di pergelangan tangan. Ini lebih sulit dari mencari jarum di tumpukan jerami. Terus cari, aku sekarang pergi kencan buta. Hari ini ketemu dokter kandungan laki-laki mesum. Sekarang dipaksa kencan buta lagi. Benar-benar hari sial. Maaf, saya terlambat. Kamu? Kamu ya? Kamu ya? Calon pasangan kencan buta? Dokter mesum ini? Jangan-jangan aku sial banget? Baru hamil udah langsung kencan buta. Aku kelihatannya kayak orang yang mau jadi ayah pengganti. Aku? Kita bisa saling tambah kontak dulu. Langsung banget. Kalau ada waktu, bantu aku bohongi orang tua. Urusan ini selesai. Gimana? Aku setuju. Pintar juga kamu. itu Aku tuh biasanya sibuk banget. Nggak apa-apa. Jangan hubungi aku. Apalagi kalau ada masalah. Dah. Bajingan. Nggak tahan lagi deket sama kamu. Bikin mual. Dah, bye-bye. Pembantu setia. Beritahu semua pimpinan perusahaan. Mulai besok, aku akan kembali memimpin konglomerat bumi. Konglomerat Bumi adalah perusahaan terbesar di kota arus deras. Lin Xingyu, kamu pasti bisa. Permisi, mau tanya. Selamat pagi, Kepala Bagian Mentari. Nggak punya mata? Kamu ngapain? Barang murahan begini nggak pantas masuk ke konglomerat bumi. Bikin turun kelas. Ini aku beli pakai uang sendiri. Kenapa nggak boleh dibawa? 12,5 yuan. Ganti. Di sini aku bilang nggak boleh ya nggak boleh. Magang baru. Orangnya sama murahan kayak barangnya. Kamu dipecat. Keluar.
berhenti. Pertama, uang dari kerja antar makanan itu hasil keringatku sendiri. Aku tidak merasa konglomerat bumi lebih mulia darinya. Kedua, walaupun aku cuma magang, tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku dipecat? Perkataanku sendiri sudah cukup sebagai bukti, tidak perlu alasan. Kamu terlalu keterlaluan. Hasil ini aku tidak terima. Bos, kamu baik-baik saja? Maaf, aku tidak sengaja. Bajingan. Bilang bos lu itu bajingan, ada apa ini? Magang dan CEO. Ya ampun, heboh banget. Kenapa kamu di sini? Aku Diam, ini bos perusahaan bos lu. Bos, jangan-jangan kamu main-main lalu ninggalin dia? Dia itu CEO konglomerat bumi, bosku. Ternyata dia seorang bajingan. Jin, Nian, aku sangat merindukanmu. Main-main, bener-bener playboy. di tempat kerja kita menggunakan jabatan. Ada apa? Ini karyawan baru perusahaan. Hari pertama kerja langsung membuat masalah. Tapi jangan khawatir, sudah saya pecat. Kamu bohong. Kamu yang merusak pesanan makan saya. Tidak mengganti rugi, malah balas dendam. Keluar. Lepaskan aku. Seperti aroma dia. Tunggu. Kamu yang melakukannya? Jinian, semua karena dia. Ganti rugi untuk dia. 10 kali lipat. Lapor ke HR. Mulai hari ini. Kamu adalah asisten pribadi saya. Magang 1 bulan. Gaji 2 kali lipat. Asisten pribadi? Wow. Ganti rugi 10 kali lipat tidak saya perlukan. Aku hanya mau 12.500 itu. Brengsek. Tunggu saja. Bos, sungguh tidak bisa ditemukan cum. Mungkin Anda bisa memberikan informasi yang lebih bernilai. Oh ya. Bekas luka di tangannya mirip dengan tanda lahir saya. Kalau begitu saya foto. Sekarang saya pasti bisa menemukan. Bos. Tanda lahir ini. Bagaimana dengan pria malam itu? Bos. Aku nggak lihat apa-apa. Bukan. 2 lelaki dewasa. Siang-siang begini. Taruh di sini. Cuman mau foto-foto aja. Kamu mikir apa sih? Tunggu dulu. Pulang kerja, ikut aku ke rumah. Bilang aja kencan buta buat ngehibur ibuku. Alamatnya aku kirim lewat WeChat. Bos, bagaimana kalau kamu tunggu dulu? Tambah balik. Hapus lagi. Kamu nggak usah datang. Kamu, pergi ambilkan aku kopi. Kayaknya ini bukan bagian tugas aku. Di kantor ini, apa yang aku bilang, itu yang harus kamu lakukan. Kalau enggak, minggir aja. Sudah cukup meraba-rabanya?
Hati-hati. Siapa yang suruh kamu menjegalku tadi? Salah sendiri. Kamu, Cukup. Oh, Kak Jinian. Kalau masih lihat-lihat, kalian semua minggir. Perempuan jalang ini hamil, masih berani merayu Kak Jinianku. Kali ini, kamu pasti mati. Bos, Anda cepat pergi lihat ibu tua. Bodhisattva, lindungilah, Bodhisattva, lindungilah. Lindungilah putraku, Jinian, agar cepat menemukan jodohnya. Meneruskan keturunan keluarga lu. Lindungi, lindungi, Bodhisattva, lindungilah. Agar cepat mendapat menantu yang baik, cepat punya anak. Lindungi, lindungi, lindungilah. Bu, jangan ketok-ketok lagi. Jangan ketok-ketok lagi. Bu, lagi cari masalah apa nih? Dua master, silakan pulang dulu. Ada yang mau ambil anjing jomblo ini? Nak, cepat pakai ini. Ini kan master. Udah dikasih berkah khusus. Dijamin orang yang kamu suka langsung muncul di depanmu. Jangan ketawa. Wah, Buddha kasih rezeki. Aduh. Keluarga lu kita ada harapan. Cepetan, cepetan. Duduk, duduk. Nak, kamu namanya siapa? Tante, saya Lin Xingyu. Xingyu ya? Wah, namanya bagus. Kamu ini satu-satunya cewek yang dibawa pulang dia selama lebih dari 20 tahun. Bu, Kita pilih hari yang bagus. Cepat-cepat gelar pernikahan. Terus langsung bikin anak. Bukan. 4 anak laki-laki gembul. Nanti Bu nggak ngapa-ngapain lagi, cuma jagain cucu aja. Bu, jangan asal... Ibu lagi ngomong sama menantu. Mana boleh kamu ikut campur. Sekarang juga Ibu panggil semua saudara-saudara. Buat bahas pernikahan kalian. Pak Li, cepat datang sini. Anak ini cantik banget. Bisa dapetin dia, itu rezeki nomplok dari kehidupan sebelumnya. Iya, bener. Anak Ibu akhirnya ketemu jodohnya. Kulitnya putih banget. Xingyu, bekas luka di pergelangan tanganmu ini kok mirip banget ya sama tahi lalat anak itu. Persis banget. Aduh, Kalian berdua ini benar-benar pasangan yang sangat cocok. Banyak sekali orangnya. Ramai sekali ya. Halo Bapak Ibu. Kamu mau apa kesini? Tentu saja aku datang untuk menjenguk Ibu. Ibu, ini hadiah yang aku pilih sendiri untuk Ibu. Sangat cocok dengan aura Ibu. Yuyan baik sekali. Ini sudah seharusnya aku lakukan. Tidak seperti orang-orang tertentu, datang menjenguk orang tua dengan tangan kosong. Tebalnya muka melebihi tembok kota. Kalung ini pasti mahal harganya, Yas. Ibu, yang penting Ibu suka. Berapapun biayanya. Uangnya biar si bocah itu nanti ganti 10 kali lipat untukmu. Kamu benar-benar sangat membantuku. Xingyu, ini salah si bocah itu yang tidak memberitahuku lebih awal. Tante belum menyiapkan hadiah untukmu. Kebetulan, kalung ini kuberikan untukmu. Tante, ini terlalu berharga. Pakailah, pakailah. Ibu, ini kalung yang kuberikan untuk Ibu. Dia cuma seorang karyawan,
Berhak apa dia memakai barang bagus seperti ini? Memangnya kenapa kalau karyawan? Bukankah dia juga cari uang dengan kerja keras sendiri? Berapapun mahalnya, ia cuma sebuah kalung. Kalau tidak ada yang memakainya, barulah ia tidak ada harganya. Xingyu, gelang ini adalah milik keluarga Lu kami yang diwariskan ke menantu perempuan generasi berikutnya. Hari ini kuberikan padamu. Tante, aku tidak bisa menerimanya. Ibu, barang sepenting ini, bagaimana bisa ibu berikan pada seorang wanita rendahan? Menurutku, istri Kak Jinian harusnya yang seperti aku ini. Gadis dari keluarga terhormat yang sederiat. Bicara yang sopan pada menantuku. Tante, tapi aku... Tuh, kalau ibu memberikannya terima saja. Bukannya kita cuma berpura-pura? Kok rasanya seperti menjual diri sendiri? Lebih baik kau benar-benar hanya berpura-pura. Kalau tidak, nenek ini tidak akan membiarkanmu. Jangan sampai aku tahu siapa dirimu. Kalau tidak, nenek ini tidak akan membiarkanmu. Nada yang sama, perasaan yang familiar, aroma yang familiar. Jangan-jangan dia adalah... Dia itu. Halo? Bos, wanita malam itu sudah ketemu. Fotonya akan segera saya antar. Baik, cepat-cepat. Xingyu, apakah kamu benar-benar dia? Sebentar lagi, kita akan tahu kebenarannya. Aku ke toilet dulu. Mau kabur. Kamu mau apa? Orang silsilah mentari berani buat onar di rumah keluarga Lu. Kamu masih tahu aturan tidak? Kamu tidak apa-apa? Kak Jinian, Kamu sampai segitunya melindunginya. Sudah cukup belum ulahmu? Bajingan, jangan kira aku tidak tahu. Di balik layar, kamu cuman pelacur yang bisa dinikmati siapa saja. Sun Yuyan, menyebarkan fitnah itu melanggar hukum. Aku bisa melaporkanmu. Laporkan aku? Kamu pantas? Kamu mendekati Kak Jinian. Hanya untuk pekerjaan. Di balik layar, pasti sudah menaiki. Ranjang banyak pria tua ya? Omong kosong. Pekerjaanku, kudapatkan dengan usahaku sendiri. Ibu, Kak Jinian, kalian semua sudah dibohongi oleh bajingan ini. Wanita jalang ini sudah lama mengandung anak haram orang lain. Dia sama sekali tidak pantas jadi menantu keluarga Lu. Ini bukti kehamilannya. Ini bagaimana? Bajingan, kamu tamat. Kak Jinian, ngomong-ngomong, keluarga kami silsilah mentari adalah mitra terbesar keluarga Lu. Keluarga Lu juga keluarga terhormat yang sangat mementingkan keturunan. Kalau kamu menikahi seorang pelacur sampai tersiar kabarnya, hingga menyebabkan pemutusan kontrak mitra dan penarikan modal pemegang saham, maka usaha ratusan tahun keluarga Lu bisa hancur dalam sekejap. Anak ini benar-benar anakmu? Pelacur. Kamu berani mengatakan anak di perutmu adalah Kak Jinian? Aku. Kak Jinian, aku tahu kamu baik hati, tapi kamu tega demi seorang pelacur mengabaikan konglomerat bumi. Aku tahu kamu juga korban. Anak di perutnya bukan anakmu, benar kan? Diam kamu. Anak ini. Kak Jinian, dia hanya datang untuk uangmu. Hanya aku yang berbakti sepenuh hati padamu. Kak Jinian, kamu tinggalkan dia bersama aku, bagaimana? Minggir. Pelacur semua karena kamu dan anak di perutmu harus mati. Aku katakan sekali lagi, anak di perutku bukan anak haram. Bawa orang, aku ingin dia dan anak haram di perutnya semua masuk neraka. Lihat siapa yang berani bergerak. Bos wanita yang kamu cari sudah ditemukan.
Bos, orang yang Anda cari sudah ketemu. Cahaya di bar terlalu redup, resolusi kamera pengawas juga jelek, wajahnya sama sekali tidak jelas. Aku sudah berusaha semampuku. Tak disangka dia cukup setia. Mimpi di siang bolong. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira wanita di foto itu adalah kamu. Kalau aku toh tidak bisa menghindar, buat apa menyusahkan dia dan tante? Tante, sebenarnya aku... Cukup. Anak ini milikku, ini milikku. Xingyu, ini benar? Benar ibu, cuman mau kasih kejutan saja. Bagus sekali. Keluarga kita, keluarga lu, akhirnya ada penerus. Berita baik, keluarga lu akhirnya ada penerus. Selamat, selamat. Tidak mungkin. Bagaimana kakak Jinian bisa jatuh cinta dengan orang rendah seperti ini? Anak di perutmu jelas-jelas anak haram. Minggir. Tidak mungkin. Kamu ngapain? Kamu gila? Sun Yuyan, aku bilang sekali lagi, anak di perutku bukan anak haram. Kalau bukan anak haram, apa? Kalau kamu tahu diri, turut saja dan jongkok di depan aku. Ceritakan dengan jelas semua tindakanmu yang tak tahu malu. Kalau tidak, semua orang akan ikut susah. Ini kontrak antara silsilah mentari dan keluarga lu. Kalau mau, kami melanggar kontrak. Kalau kamu mau membatalkan kontrak dan menyebarkan rumor, terserah kamu. Tapi pertimbangkan baik-baik akibatnya. Melanggar kontrak sepihak. Harus bertanggung jawab secara hukum. Dan bicaralah dengan wanita saya lebih sopan. Kamu harus memikirkan dengan matang. Betul, kalau kamu berani melanggar kontrak sepihak, kamu harus menanggung hukum. Betul, tanggung hukum. Silakan. Xingyu, sini, pelan-pelan, duduk. Jangan sampai mengganggu kandungan lagi. Ibu, baru 1 bulan lebih. Kamu masih bilang ibu? Harus ganti panggilan. Anak. Ibu. Bu. Xingyu, kamu hamil ya? Pasti capek banget. Justru di saat seperti ini, kita harus lebih hati-hati. Terutama kamu. Harus jaga Xingyu dengan baik. Kalau cucuku sampai celaka, aku tidak akan berhenti sampai kamu membayarnya. Aku lupa siapkan rumah untuk kalian. Susu formula bayi juga. Popok, mainan, semuanya harus yang terbaik. Xingyu, kamu terlalu kurus. Kamu harus banyak makan makanan bergizi. Jangan sampai ibunya anak ini kekurangan. Tentu saja. Menantu sendiri, kalau bukan aku yang memanjakannya, siapa lagi? Ayo. Sekarang juga kita beli. Ayo, jalan. Bos. Kamu tidak takut mereka? Lalu kamu mau aku bagaimana? Untuk menjaga muka keluarga lu dan perusahaan, mengusirmu keluar, membuatmu menerima penghinaan dan cemoohan. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Siapa suruh kamu ibunya anakku? Jangan salah paham, aku cuman... Tidak apa-apa. Sejak hari aku tahu aku hamil, aku sudah siap mental. Ibu tunggal pun tidak masalah. Tanpa laki-laki, aku, Lin Xingyu, tetap bisa hidup dengan bahagia. Bahagia aja. Kalau kamu butuh bantuan, sebenarnya aku bisa... Bos, kamu... Jangan salah paham. Kamu, karena kamu karyawan saya, sebagai bos, tentu tidak akan membiarkan kamu diganggu.
Xingyu baru mulai bekerja. Bahkan bayangannya tidak kelihatan. Bos kamu itu seperti monster hidup. Jujurlah, apakah kamu diam-diam menikah tanpa memberitahu saya? Apa yang kamu pikirkan? Cepat katakan. Aduh, bosan sekali. Tempat biasa temani saya melihat pria tampan. Teman kamu? Aku akan mengantar kamu. Suara pria. Bagus juga kamu. Ternyata kamu diam-diam mencari pacar tanpa memberitahu saya. Suaranya sangat menarik. Cepat katakan, tampan tidak? Berapa otot perut? Jika masih banyak omong, aku akan menjahit mulut kamu. Kamu tunggu, aku akan datang sekarang. Bos, aku masih ada urusan, akan pergi dulu. Ini adalah hadiah dari ibu untuk calon menantu perempuan. Aku tidak bisa menerima ini sembarangan. Lebih baik diberikan kepada kamu. Keluarga Lu. Keluarga Lu tidak memiliki kebiasaan mengambil kembali barang yang sudah diberikan. Jika kamu tidak pergi, si Raja Neraka hidup ini akan memakan kamu. Xingyu, kamu sebenarnya, apakah dia? Xingyu, kamu benar-benar memutuskan untuk melahirkan anak ini? Ibu tunggal membesarkan anak sangat sulit. Semua karena saya. Malam itu, seharusnya tidak membiarkan kamu minum banyak alkohol. Lebih tidak boleh membiarkan kamu sendiri di sana. Maka tidak akan terjadi banyak hal. Jika memang tidak bisa, Cari orang yang mau menanggung. Hal seperti ini, bagaimana bisa mengharapkan orang lain? Xingyu, kamu benar-benar tidak ingat orang di malam itu siapa? Anak ini ada bagiannya? Mengapa kamu harus menanggung sendiri? Sudahlah. Malam itu saya juga minum banyak. Ini juga bukan salahnya saja. Lagi pula, bahkan jika aku memberitahu dia, apa bisa berubah? Jika dia tidak mau bertanggung jawab, aku juga tidak bisa memaksa dia. Ini bukan saudari baik saya. Pertemuan perjodohan kemarin lagi-lagi kamu rusak. Ibu hampir ingin menguliti kamu. Bagaimana Xingyu perjodohan? Urusan kamu. Urusan keluarga kami. Belum giliran kamu untuk ikut campur. Kamu. Oh iya. Ibu bilang, pertemuan perjodohan besok kamu harus datang. Kalau tidak, jangan harap tinggal di rumah ini. Pergi. Bahkan perkataan ibu tidak dihiraukan. Kulit kamu sudah gatal ya. Kamu berani pukul aku. Apa? Sebagai adik, nggak tahu cara bicara sama yang lebih tua. Kakak ajarin kamu. Ada masalah? Xingyu, kamu beneran mau pergi kencan buta? Ibu dan anak itu bukan orang baik. Bisa kenalin yang bagus buat kamu? Tentu aja harus pergi. Karena udah mau mulai hidup baru, sudah waktunya putusin hubungan sama mereka. Uang bukan masalah. Dalam 1 bulan, harus bikin si Jilang itu nikah sama pria tua itu. Makin cepat makin baik. Bos, kopi pesanan Anda tanpa gula. cewek ini, hari ini kok aneh-aneh ya? Bos, Kamu bilang apa dia bakal suka sama aku? Suka sama kamu? Nona Lin. Bukan. Kenapa? Aku udah cari tahu, hari ini Nona Lin mau makan di Mawar Surga. Itu restoran paling romantis buat pasangan di kota ini. Dari luar kelihatannya kencan buta, mungkin kamar udah dipesan. Dia mau pergi kencan buta. Wah, pemimpin kebijaksanaan.
Lihatlah, anak saya sudah dewasa, belum pernah pacaran. Tapi jangan khawatir. Lihatlah, bokong anak saya besar. Pasti mudah melahirkan. Udah, jelas akan melahirkan anak laki-laki. Bagus, saya suka perempuan seperti ini. Murni mas kawin, harga tetap 300.000. Tidak masalah kan? Tidak masalah, kamar saya sudah dipesan. Kalau begitu, malam ini kalian langsung urus ini. Selesaikan. Baik. Saya tidak masalah. Tapi saya khawatir suami saya tidak setuju. Diam kamu. Kamu punya suami sejak kapan? Kalau kamu berani main-main, kamu mati. Siapa yang memaksa saya untuk pergi kencan kemarin? Dia mati-matian mengejar saya. Saya hanya bisa dengan berat hati menerima dan menikah dengan dia. Kamu jenis yang tidak ada yang mau, bahkan jika kamu memberi uang. Masih pantas ada orang yang mengejar kamu. Kecuali kamu sekarang memanggil dia ke sini dan memberi saya mas kawin 300.000. Kalau tidak, kamu dengan baik-baik menikah dengan pemimpin kebijaksanaan. Semua karena pria brengsek itu dalam waktu singkat ini. Di mana saya bisa mencari suami? Menikah dengan siapa adalah kebebasan saya. Kalian tidak berhak mengintervensi. Kamu sudah melawan, saya adalah ibu kamu. Saya menyuruh kamu menikah dengan siapa. Kamu harus menikah dengan siapa. Siapa yang aku suruh kamu nikahi, maka kamu harus nikahi dia. Jangan harap ibu tiri. Sudah besar ya. Hari ini kamu tidak bisa menolak. Saudari, jangan berpikir. Asal-asal bilang ada suami bisa membodohi kami, jangan mimpi. Pemimpin kebijaksanaan ini, ibu susah payah mencari untuk kamu. Meski dia sudah tua, sudah beristri dan punya 2 anak, tapi dia kaya. Benar. Cari pria harus yang kaya. Cari pria tampan bisa makan. Aku tidak seperti kalian yang dangkal. Generasi muda sekarang belum dihajar oleh kehidupan polos dan sederhana, masih bisa dimaklumi. Lihat kamu cantik begini, bekerja keras setiap bulan untuk gaji ribuan rupiah. Bukankah itu sia-sia? Kalau kamu nikah dengan aku, ada uang, ada rumah, dan ada 2 anak. Manggil kamu ibu, kamu bisa hemat kerja puluhan tahun. Kamu tidak tahu malu. Ternyata memang keras, tapi aku suka. Sinting. Hari ini aku akan menggas kamu, sudah tidak bisa lari. Lah saja, ikut. Ikut saja aku. Minggir, lepaskan aku. Kalian mencari mati. Bos, bukannya kamu sedang bernegosiasi untuk kerjasama? Melindungimu. Lebih penting daripada bernegosiasi untuk kerjasama. Kamu siapa? Kamu terlalu banyak ikut campur. Aku adalah suaminya. Betul, suami saya sangat hebat. Kalau kamu masih mengganggu saya, aku akan membuatnya menghajar kamu. Cuma kamu yang seperti anak manis. Kamu berani merebut wanita dari saya? Kamu tahu siapa saya? Tidak tahu dan tidak ingin tahu. Konglomerat Bumi pasti kamu tahu. Aku adalah bos konglomerat Bumi. Kamu tahu siapa? Siapa aku? Nggak tahu dan nggak mau tahu. Hah? Konglomerat Bumi pasti tahu dong. Aku ini bos Bumi.
Dia itu keponakan dari bibinya, keponakan dari adik iparnya, keponakan jauh. Berani ikut campur urusanku, gue bunuh lu. Dengar nggak? Pemimpin kebijaksanaan itu keluarga lu. Bibi, kalau kamu berubah pikiran sekarang, masih ada waktu. Ya jangan bikin malu di sini sama si gigolo ini. Bos, Si botak ini saudara lo? Nanti lo juga bakal botak sama kayak dia. Aku pembantu setia. Bos Bumi, sudah ketemu. Bibimu bilang, dia nggak punya saudara kayak gitu. Bos Bumi. Lu siapa sih sebenarnya? Konglomerat bumi. Lujinian. Ini Pak Direktur, kamu ini siapa sih? konglomerat bumi. Lujinian. Ini Pak Direktur, maaf saya tidak tahu kalau Anda orang penting. Saya tidak tahu dia istri Anda, tolong maafkan saya. Anda orang besar, pasti punya hati yang besar. Kamu saja mau. Seperti katak ingin memakan angsa rebus. Lihat kamu saja saya sudah kesal. bawa dia pergi. Pak Direktur, maafkan saya. Pak Direktur, maafkan saya. Pak Direktur, maafkan saya. Kamu, gadis brengsek, sudah berani melawan ya? Kamu, jangan kira karena kamu dapat orang kaya kamu lalu lupa daratan. Pantasan berani melawan ibu. Ternyata sudah naik ke cabang tinggi. Saya hanya memilih hidup yang saya inginkan. Daripada dijadikan barang dagangan untuk ditukar keuntungan. Aku hanya memilih hidup yang aku inginkan daripada diperlakukan oleh kalian sebagai barang untuk memperoleh keuntungan. Anak, kurang ajar. Aku akan memukulmu. Dari kecil sampai besar kamu, selain memaksa aku berhenti sekolah dan bekerja, juga mencari cara untuk menjual aku dengan harga baik. Apakah kamu pernah menjalankan satu hari tanggung jawab sebagai ibu? Kamu. Gitu sidang pantas. Kamu berani membangkang. Kamu sekarang keluar dari rumah. Jangan pernah kembali lagi. Justru yang aku harapkan. Aku, Linsin Singejo, Melatulataan. Tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Mulai sekarang dan selanjutnya, baik itu menikah dan memiliki anak atau meninggal dunia. Semua tidak ada hubungan sedikit pun dengan kalian. Mulai dari sekarang dan seterusnya, baik itu menikah dan punya anak, atau meninggal dunia, tidak ada hubungannya sedikit pun dengan kalian. Kamu masih belum pergi? Kamu baik-baik saja? Bagus. Tidak bisa lebih baik lagi. Kamu. Haruskah aku ucapkan selamat padaku? Ibuku meninggal sejak dini. Setelah ayahku menikahi ibu tiriku, seperti tidak punya anak perempuan seperti aku. Sekarang baiklah, akhirnya aku bebas sepenuhnya dari mereka. Setelah aku mendapatkan cukup uang, aku akan membuka galeri seni. Tidak perlu besar,
Yang penting nyaman. Dengan begitu, aku dan bayi akan memiliki rumah yang benar-benar milik sendiri. Oke. Hari ini aku yang traktir. Rayakan kehidupan barumu. Boleh. Bos, kamu dermawan banget. Pembantu setia. Atur saja. Mengerti. Tenang saja, bos. Saya pastikan bapak dan istri puas. Dia. Maaf membuat kalian menunggu. Hidangan andalan pertama. Ciuman penentu cinta. Semoga hubungan kalian langgeng selamanya. Mohon maaf, sudah lama menunggu. Hidangan andalan pertama. Ciuman penentu cinta. Semoga hubungan kalian langgeng selamanya. Hidangan andalan kedua, penuh kasih sayang. Semoga hubungan kalian manis, tak pernah terpisah. Itu. Restoran pasangan kan? Normal. Normal. Ganti satu hidangan. Hidangan ketiga, keberuntungan naga dan phoenix. Semoga pernikahan kalian bahagia, keluarga bahagia. Bukan. Kalian. Tidak ada sedikit pun yang hidangan normal. Ada. Ini? Ini adalah dessert hadiah untuk Anda. Bubur longan dan biji teratai. Semoga cepat punya anak. Berhenti. Sudah. Aku tidak makan lagi, tidak boleh. Aku nggak mau makan lagi, boleh kan? Ayo, kita cari tempat lain. Aku traktir yang lain. Bu. Ini untuk kalian berdua. Kartu kamar pasangan super VIP eksklusif. Di dalamnya ada kasur air yang sangat besar, berbagai permainan, alat bantu untuk meningkatkan keharmonisan, dan ada berbagai tema romantis yang bisa dipilih. Bajingan, bangsat. Pembantu setia. Kartu kamar ini, kasur air, alat bantu bercinta, begini caramu mengaturnya? Bos, makan malam berdua, biaya kamar gratis. Layanan lengkap. Aku kan profesional, bapak dan istrinya semoga bersenang-senang. Kamu. Halo, yang ulang tahun, sudah siap untuk malam ini? Aku bantu atur 4 model pria top. Dijamin malam ini seru abis. Lupakan semua kesedihan. Kamu bisalah, jangan berisik. Sudah besar masih kayak gini? Lagi pula, aku lagi tidak bisa. Tidak bisa? Kamu kenapa? Gak apa-apa, dia apa gimana sana? Cuman capek aja. Sejak kecil cuma kamu yang mau temani aku ulang tahun. Tahun ini juga, ketemuan di tempat biasa aja. Oke, hari ini kamu yang berkuasa. Terserah kamu. Bos, mau minta izin pulang cepat malam ini? Ada urusan? Kalau butuh bantuan, cari aku aja. Gak ada apa-apa, cuman hari ini ulang tahunku. Mau rayain aja? Boleh. Selamat bersenang-senang. Bos, dermawan ya? Pembantu setia. Sekarang ada tugas mendesak. Lari ke kantorku.
Bos, orang yang Anda suruh cari sudah ada kabar baru. Aku bandingkan rekaman dan foto. Ternyata dia adalah... Pembantu setia. Ada tugas yang sangat mendesak. Lari ke kantorku. Bos, orang yang Anda suruh saya cari ada perkembangan baru. Saya bandingkan foto dari CCTV, ya ternyata dia adalah... Lupakan itu. Tanya sesuatu. Kalau cewek ulang tahun, apa yang cocok diberikan? Tugas yang sangat mendesak. Ini dia. Untuk Nona Lin. Jangan tanya itu dulu. Cepat katakan. Kasih bunga, kasih uang, kasih mobil. Murah tapi bikin bangga. Wow. Kampungan, terlalu kampungan. Kalau gitu, cincin atau kalung, itu kan mewakili perasaanmu. Bukannya kamu terlalu terburu-buru? Bos, ini tergantung si cewek suka apa. Kalau dia belum banyak pengalaman, ajak dia lihat kemewahan dunia. Kalau dia sudah banyak makan asam garam, angin segara, ajak dia naik komedi putar 10 kali. Sesuaikan dengan kesukaannya, itu kuncinya. Tapi bos, kalau kamu begini... Bicara yang benar. Tapi bos, sekarang ada masalah paling krusial. Dia undang kamu enggak? Kalau dia belum banyak pengalaman, dah. Ajak dia lihat semua kemewahan dunia. Kalau dia sudah banyak makanan asam garam, ajak dia naik komedi putar 10 kali. Intinya sih, sesuaikan dengan kesukaannya. Tapi bos, kalau kamu begini... Jangan lebay. Tapi bos, sekarang ada masalah paling penting. Dia undang kamu nggak kayak gue sih. Kalau kita datang tanpa diundang, bukannya jadi malu-maluin. Iya ya. Kayaknya emang nggak ngundang aku. Keren. Bos, ada apa? Nggak ada apa-apa, cuma jalan-jalan aja. Xingyu. Apa kamu? Masih ada yang belum bilang ke aku? Apa? Nggak ada. Coba kamu pikirkan lagi baik-baik. Aku tahu. Terima kasih, Bos. Izinkan saya pulang lebih awal. Dah. Pria yang terlalu fokus pada cinta kasihan banget. Atur orang untuk temani dia rayakan ulang tahun. Jalang, aku mau lihat gimana kamu rayakan ulang tahun ini. Atur seseorang untuk menemaninya merayakan ulang tahun. Bajingan, aku ingin lihat gimana kamu rayain ulang tahun ini. Ada apa? Masa sih? Xingyu, kamu ulang tahun, cuman bikin yang mini begini? Tunggu aja, aku bakal bikin yang 3 tingkat buat kamu. Cuman ulang tahun doang. Nggak perlu berlebihan. Lagi pula, ada kamu yang nemenin aku. Udah cukup. Gimana kalau kamu ajak temanmu yang otot perutnya 8 itu, panggil bos yang galak itu keluar. Aku bantu kamu mabukkan dia. Usahain home run malam ini. Ah, sudahlah.
Meski nggak ada cowok, aku hari ini Pi tetap bisa bikin pesta heboh. Ayo, nyanyiin lagu ulang tahun buat aku. Mari kita mulai. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Xingyu. Selamat ulang tahun untukku. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Salju rimba. Aku nggak ngundang kamu. Salju rimba. Aku tidak mengundangmu. Kasihan lihat kamu merayakan ulang tahun sendirian. Aku sengaja ajak beberapa teman untuk merayakannya bersamamu. Bukannya kamu harusnya berterima kasih padaku? Halo? Kalian siapa? Tahu sopan santun tidak? Ini ulang tahun Xingyu. Cewek ini lumayan seksi ya. Gimana? Main sama kami-kami dong? Singkirkan tangan kotormu. Kalian tidak diterima di sini. Pergi. Dik, gaya bicaramu keras juga. Salju yang ajak kami ke sini, itu artinya dia menghargaimu. Kamu harus tahu diri, mengerti? Salju, selamat ulang tahun. Aduh, ulang tahunku masih 3 bulan lagi. Gak apa-apa, paling-paling 3 bulan lagi aku kasih kado sekali lagi. Kami ini punya uang. Suer, selamat ulang tahun. Aduh, ulang tahunku masih 3 bulan lagi. Tidak apa-apa, paling-paling 3 bulan kemudian aku akan memberimu lagi teman-teman punya uang. Kakak, lihatlah dirimu merayakan ulang tahun bahkan tidak ada hadiah yang layak. Oh iya, bukankah kamu mencari seorang paklu sebagai suami? Kenapa dia sudah bosan dan meninggalkanmu? Bukan urusanmu keluar. Ya ampun, kue sebesar telapak tangan juga bisa untuk ulang tahun. Ini terlalu sederhana, kakak. Kalau kamu benar-benar tidak punya uang, bisa bilang ke adikku. Aduh, maaf, aku tidak sengaja, tapi kue yang sekecil ini, kakak seharusnya tidak marah padaku, kan? Siapa bilang Xingyu tidak punya hadiah? Untukmu. Ini untukmu. Kuenya masih butuh waktu sebentar lagi. Soalnya, krim yang paling terkenal di kota ini butuh waktu lama untuk dibuat. Xingyu, selamat ulang tahun. Terima kasih. Hari ini kamu adalah bintang utama. Cobalah untuk lebih ceria. Hei, si gadis murahan, gimana nih? Barang-barang sampah yang kamu pilih dari sudut-sudut kumuh itu lebih baik jangan diperlihatkan, memalukan. Dasar orang miskin, dari ujung kepala sampai ujung kaki cuma barang murahan. Kamu sombong apa? Aku... Tamparan ini untuk Wei Wei. Dan tamparan yang ini,
Karena kamu sudah merusak kue ulang tahunku dan wilayahku. Kamu tidak diterima di sini. Pergi. Xingyu. Ya ampun bos, yang ini benar-benar luar biasa. Tampan dan kaya. Dan dia baik banget sama kamu. Kayak pemeran utama pria di drama romantis yang manis banget. Kamu diam aja ngapain? Cepat terima dong. Denger ya. Kalau kesempatan ini lewat, nanti nggak ada lagi loh. Cepetan. Bos, makasih ya udah bantu aku lagi. Bunganya aku suka banget. Tapi hadiah-hadiah ini terlalu berharga, aku nggak bisa terima. Xingyu, aku masih punya satu hadiah spesial yang mau aku kasih ke kamu. Tiga, dua, 1. Suka nggak? Pak Lu, kita tidak boleh begini. Jangan sampai reputasimu hancur karena aku. Aku tidak keberatan. Tapi aku keberatan. Aku tidak mau jadi bahan gunjingan orang, dibilang cari pelarian. Apalagi anakku belum lahir. Sudah dicap anak haram. Sudahlah, kita berhenti menipu diri sendiri. Di hatimu masih ada orang lain. Kau terus mencarinya. Benar kan? Aku tidak mau jadi bahan omongan orang. Dibilang mencari orang yang mau menerima. Dan aku juga tidak mau anakku, yang belum lahir, sudah disebut anak haram. Kita berhenti saja membohongi diri sendiri. Di hati kamu masih ada orang lain. Kamu terus mencari dia. Benar kan? Lalu aku ini apa? Bagaimana bisa satu hati dibagi dua? Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan untuk aku. Aku sangat menyukainya. Kita anggap saja ini mimpi indah yang sudah berlalu. Xingyu. Direktur Lu. Kita baiknya tenangkan diri masing-masing. Itu lebih baik untuk kita.
Xingyu, aku tahu, kamu suka makan roti lapis tua di selatan kota. Aku sengaja antri 1 jam untuk membelikanmu. Kamu makan selagi masih hangat. Terima kasih, bos. Tapi aku sudah makan. Ini untukmu. Nggak ada maksud lain. Cuman mau minta maaf. Bos, bos minta maaf ke magang? Minta maaf apa? Lagi pula, wanita hamil nggak boleh minum kopi. Dokter Telu pasti tahu kan? Bos, nih cara ngejar cewek ada 3 poin. Pertama, tekun. Kedua, jangan malu-malu. Ketiga, tekun dan jangan malu-malu. Kamu semangat ya? Jangan banyak omong. Cepat-cepat selidiki wanita di foto ini untuk aku. Cuma setelah menemukan dia dan menjelaskan ke dia, memberi kompensasi, aku bisa menjelaskan ke Xingyu dan bersama dia dengan jujur. Paham? Ya. Ayo. Cukup omong kosong. Kamu cepat cari wanita di foto ini. Periksa dengan jelas untukku. Hanya dengan menemukannya. Jelaskan dengan jelas padanya. Ganti rugi padanya. Baru aku bisa memberikan penjelasan pada Xingyu. Bersama dengannya secara terbuka dan jujur. Mengerti? Hari ini juga, kontrak Bapak Kemakmuran Kebajikan. Tanda tangani kontraknya untukku. Tidak bisa menandatanganinya. Besok kamu dipecat. Hei, Bapak Kemakmuran Kebajikan. Orangnya sudah dikirimkan pada Anda. Sangat cocok dengan selera Anda. Saya juga menyiapkan beberapa alat bantu kecil untuk Anda. Dijamin Anda akan bersenang-senang. Bos. Bapak Kemakmuran Kebajikan itu, reputasinya selalu tidak baik. Sangat suka pada bawahan wanita. Berbuat tidak senonoh. Kepala bagian Mentari mengirim Nona Lin sendirian menegosiasikan kontrak. Siapkan mobil, segera. Hei. Bos. Bapak Kemakmuran Kebajikan itu, reputasinya memang tidak bagus. Suka menggoda bawahan perempuan, suka macam-macam. Kepala bagian Mentari mengutus Nona Lin sendirian untuk negosiasi kontrak. Siapkan mobil, sekarang juga. Hei. Nonalin memang masih muda dan cantik. Konglomerat bumi mengutusmu, membuktikan kesungguhan mereka. Terima kasih atas pujiannya, Bapak Kemakmuran Kebajikan. Ini detail kontraknya. Silakan Bapak periksa. Kalau tidak ada masalah, bagaimana kalau kita... Oh, jangan buru-buru. Nonalin, bisnis adalah bisnis.
Persahabatan adalah persahabatan. Mari kita minum dulu satu gelas untuk keberhasilan kerja sama kita. Maaf Bapak Kemakmuran Kebajikan, saya sedang tidak enak badan. Tidak bisa minum alkohol. Kalau Nona Lin tidak minum, apakah meremehkan saya? Kontrak ini hari ini mungkin. Begini saja Bapak Kemakmuran Kebajikan. Saya ganti dengan teh. Hormat kepada Bapak. Nanti setelah saya sembuh, saya akan minta maaf lagi. Ganti dengan teh. Lebih baik. Begini, Bapak Kemakmuran. Aku minum teh sebagai pengganti alkohol. Saya hormati Bapak dengan minuman ini. Setelah kondisi tubuh saya membaik nanti, aku akan datang meminta maaf kepada Bapak. Minum teh sebagai pengganti alkohol. Lebih baik. Kalau begitu, kontrak ini bisa ditandatangani sekarang? Sekarang justru tidak perlu buru-buru. Kita ini masih ada urusan penting yang belum diselesaikan. Kalau Bapak Kemakmuran tidak serius, maka tidak perlu kita lanjutkan pembicaraan ini. Nona Lin, langsung pergi begitu? Kerjaannya tidak diinginkan lagi. Aku tidak akan menjual tubuhku untuk pekerjaan saya. Ini mungkin tidak bisa kamu tentukan. Wahai, si cantik. Kamu ternyata menaruh obat di teh. Jahat. Sekarang baru sadar, sudah terlambat. Si cantik, malam ini kamu adalah orangku. Ayo. Menyingkir. Tolong. Di depan aku berlagak polos apa? Hari ini, bahkan jika kamu berteriak sampai suaramu pecah, tidak akan berguna. Si cantik, aku datang. Siapa? Sudah tidak sabar ingin hidup. Berani memukul aku. Kemakmuran kebajikan? Wanita saya juga kamu berani sentuh? Di hadapanku berlagak suci apa? Hari ini, walaupun kau teriak sampai serak juga percuma. Sayang, aku datang. Lepaskan. Lepaskan. Siapa? Hidupmu sudah bosan? Berani memukulku kemakmuran kebajikan? Wanitaku kau juga berani sentuh? Pak Lu, ampun. Pak Lu? Aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah wanita Anda. Kalau tahu, 100 nyali pun aku tidak berani, Pak Lu. Mulai hari ini, keluarga Wang lenyap dari kota arus deras. Pergi. Aku pergi. Xing Yu. Kau baik-baik saja, Xing Yu? Panas. Panas. Xing Yu, tahan. Aku antar kau ke rumah sakit. Lin Xingyu, apa yang sudah kau lakukan?
Lin Xingyu, Lin Xingyu. Apa yang sudah kamu lakukan? Sudah cukup berantakan sebelumnya. Sekarang, lebih tidak jelas. Tidak boleh. Kalau aku pergi begitu saja tanpa kejelasan, bukankah itu membuatku tampak takut? Harus menjelaskan dengan jelas kepadanya. Mungkinkah dia adalah Pak Lu? Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu. Xingyu, berikan aku satu kesempatan. Biarkan aku bertanggung jawab atas kamu. Bagaimana? Xingyu, beri aku satu kesempatan. Biarkan aku bertanggung jawab padamu. Bagaimana? Pak Lu, kamu bukan ayah dari anakku. Aku juga bukan orang yang selama ini kamu cari. Kita berkumpul seperti ini saja. Tidak baik. Kejadian tadi malam. Anggap saja tidak pernah terjadi, ya. Xingyu, aku memang pernah berhutang pada seorang wanita. Tapi, aku hanya ingin mencarinya dan memberinya kompensasi. Hanya itu. Kemudian bersama denganmu secara terbuka. Kamu juga bisa menjelaskan pada ayah si anak dengan jelas. Bukan begitu? Kamu pikir aku tidak mau? Aku bahkan tidak tahu marga dia apa, nama aslinya apa, bahkan wajahnya seperti apapun aku tidak ingat. Mau aku jelaskan bagaimana? Aku akan mengajukan surat pengunduran diri. Memulai hidup baru. Saya akan mengajukan surat pengunduran diri. Memulai hidup baru. Xingyu, tapi aku sangat suka padamu. Kita ke depannya. Jangan bertemu lagi. Ya ampun, ini kan bukan alkohol. Minum sebanyak apapun, kamu nggak akan mabuk. Aku memang mau minum. Kalau aku sampai muntah, aku nggak akan ingat dia lagi. Menurutku, kamu cuma keras kepala. Pak Lu itu tampan dan kaya, dan sangat melindungimu. Lagi pula, tadi malam, kalian kan sudah sampai tahap itu. Menurutku, lebih baik kamu terima saja dia. Menurutku, kamu ikuti saja dia. Wei Wei, kamu tidak paham kertas tidak bisa menutupi api. Aku juga tidak ingin dia karena aku dan anak. Dicarikan oleh orang. Lebih tidak ingin anakku.
Belum lahir sudah dicarikan orang. Jika anak dalam kandunganku benar-benar milik Lu Jinian, alangkah baiknya. Aku seharusnya melihat jelas orang itu malam itu. Makanya Luzong melindunginya si perempuan jalang ini. Bahkan ingin membuat Luzong menjadi orang yang mengambil masalah. Sudahlah hari ini ya. Kita tidak pulang sampai mabuk. Baik, aku temani kamu tidak pulang sampai mabuk. Lin Xingyu, kamu masih ingin menjadi ibu yang dihormati karena anak. Bad Pipi, aku justru tidak akan membiarkan kamu berhasil. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Mas Jinian, aku temani kamu ya. Mas Jinian, aku temani kamu ya. Xingyu, kamu ya? Jinian, aku akan menemani kamu. Xingyu, kamu? Jinian, tentu saja aku. Minggir. Jinian, kamu mabuk. Aku akan mengantar kamu. Kamu adalah bajingan yang menyakiti Xingyu dari keluarga kami. Kamu tahu di mana Xingyu kan? Katakan padaku. Cepat katakan padaku. Kamu sekarang tahu panik, tapi sebelumnya kamu ngapain? Kalau bukan karena tidak tega melihat Xingyu sedih, aku tidak akan membantu kamu. Aku peringatkan kamu, kalau kamu masih berani menyakiti Xingyu, aku yang pertama tidak akan membiarkan kamu. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan dia terluka lagi. Pasti tidak. Jinian. Ratu cantik, aku akan memberi kamu 500.000, tidak 1 juta. Lin Xingyu, bangsat itu, dijual juga boleh, dibunuh juga tidak apa. Aku ingin dia menghilang, benar-benar menghilang. Lepaskan aku. Cepat, masukkan dia ke dalam mobil. Dia nggak bakal bisa kabur. Kalian ini mau apa? Ini melanggar hukum. Mau apa? Aku sudah terima uang mahar 300.000 dari pemimpin kebijaksanaan. Hari ini kamu harus menikah ke rumahnya. Wahahaha, cantik. Sudahlah, jangan melawan. Memangnya Pak Lu itu siapa? Wanita yang gua suka, dewa sekalipun datang, nggak bakal bisa menghentikan gue.
berhenti. Wah, Pak Lu, ini urusan keluarga kami. Dia sudah terima uang mahar, ia harus menikah. Lepaskan orang itu. Lepaskan orang itu. Weta tembus suruh, lu ikut campur. Lu Jinian. Lu Jinian. Lu Jin, Anata Jinian. Bukan urusan saya, tidak ada hubungan dengan saya. Cepat kita pergi. Kamu. Itu tidak. Aku tidak membunuhnya. Aku. Bukan urusan saya itu. Orang ini bukan aku yang membunuhnya. Aku, Lu Jinian. Sadarlah Lu Jinian. Lu Jinian. Jangan membuatku takut. Mau. Aku tidak seharusnya menolakmu. Aku juga tidak seharusnya mengatakan hal-hal itu. Cepat sadar, kamu berjanji padaku. Aku berjanji. Jika kamu sadar, aku akan melakukan. Aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Cepat sadar, Lu Jinian. Yang kamu katakan tidak boleh dibatalkan. Bodoh. Bagaimana mungkin aku rela meninggalkanmu dan anak? Tenang saja. Setelah lukaku sembuh, kita akan bertunangan. Aku akan memberikanmu pernikahan yang megah. Kita bersama membesarkan anak. Kamu terluka. Kali ini biar aku. Lin Xingyu, Lu Jinian mati saja kalian semua. Mati. Semua mati. Nona-san, demi seorang pria, mengapa harus menyiksa diri seperti ini? Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Pergi. Aku datang untuk membicarakan kerjasama denganmu, yang bisa membuatmu menghancurkan Lin Xingyu sepenuhnya, dan juga mendapatkan kerjasama dari Tuan Lu. Hanya dengan kamu? Nona Son. Apakah kamu tidak penasaran, anak di dalam perut Lin Xingyu sebenarnya milik siapa? Jika anak di dalam perutku benar-benar milik Lu Jinian, betapa indahnya itu. Malam itu seharusnya aku melihat dengan jelas siapa orang itu. Kalau saja bayi dalam kandunganku ini benar-benar anak Lu Jinian. Alangkah indahnya. Ini benar? 100% benar. Lin Xingyu sendiri yang mengakuinya. Rumah sakit punya sampel DNA janinnya. Ambil beberapa helai rambut Pak Lu. Bagi kamu itu pasti mudah, kan? Sudah kuduga.
Lu Jinian pasti sudah dibutakan oleh perempuan jalang itu. Soal tes DNA ini, kamu yang urus sendiri. Bawa langsung hasilnya ke Lu Jinian di acara tunangannya dengan si perempuan jalang itu. Aku akan membongkar kebusukannya di depan semua orang. Biar semua orang tahu dia itu wanita tunasusila yang tidak tahu malu. Temukan sesuai bingsamu. Kalau begitu setelah berhasil, 5 juta rupiah cukup untukmu seumur hidup. setuju. Kak Jinian, karena kamu tidak mau tunduk padaku, jangan salahkan aku kalau aku yang menghancurkanmu. Mas Jinian, kalau kamu tidak mau tunduk padaku, jangan salahkan aku. Aku akan menghancurkanmu sendiri. Cantik sekali. Jingyu, kamu pasti akan menjadi mempelai tercantik di dunia. Jinian. Tetapi aku... Jingyu, aku sudah bilang. Aku akan menganggapnya seperti anakku sendiri. Dan membesarkannya. Selain kita berdua, tidak ada yang akan tahu rahasia ini. Percaya padaku. Xingyu, ada apa dengan kamu? Selain kita berdua, tidak ada yang akan tahu rahasia ini. Percayalah. Xingyu, kamu kenapa? Aku ke toilet dulu. Aku temani kamu. Nggak usah. Bos, sudah ketemu wanita di malam itu. Kemungkinan besar bukan. Hampir bisa dipastikan adalah Nona Lin. Apa yang terjadi? Cepat jelaskan. Saya minta ahli memperbaiki foto-foto buram itu, semuanya sudah diperbaiki. Setelah dikonfirmasi oleh Nona Li Weiwei, itu adalah Nona Lin. Saya sudah minta ahli memperbaiki foto-foto buram itu, semuanya sudah diperbaiki setelah dikonfirmasi oleh Nona Li Weiwei, itu memang Nona Lin. Dan malam itu Nona Lin memang pergi dengan temannya ke barbar itu. Termasuk tanggal kehamilannya juga cocok persis dengan malam itu. Benar-benar dia. Bagus sekali. Sempurna. Segera kirim untuk tes DNA. Setelah hasilnya keluar, bawa ke tempat pesta pertunangan. Aku akan memberi Xingyu kejutan yang sangat besar. Bawa ya. Segera kirim untuk tes DNA. Setelah hasilnya keluar, kirim ke lokasi pesta pernikahan. Aku akan memberi Xingyu kejutan yang sangat besar. Ya. Ibu Lu, selamat ya. Sebentar lagi bisa memeluk cucu dan hidup tenang. Pak Lu dan Nona Lin cocok sekali. Pasangan yang ditakdirkan. Benar-benar patut dirayakan. Terima kasih, terima kasih. Putra saya dan calon istri akan datang sebentar lagi.
Xingyu, kamu cantik banget hari ini. Pasti harus bahagia, ya? Terima kasih, Wei Wei. Dasar anak bodoh, masih diam saja ngapain? Cepat, jangan sakiti hati menantuku dan cucuku. Ayo, ayo. Terima kasih, Wei Wei. Anak bodoh, kenapa masih diam saja? Cepatlah, jangan membuat istri dan cucu saya tidak nyaman. Ayo, ayo, ayo. Xingyu. Menikahlah dengan saya. Menikahlah dengan dia, menikahlah dengan dia, menikahlah dengan dia. Tunggu. Xingyu. Menikahlah denganku. Katakannya, 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 katakannya dia. Tunggu dulu. Pertunangan ini aku tidak setuju. Sun Yuyan, masalah yang lalu belum selesai. Berani-beraninya kau merusak acara putraku. Aku tidak akan berhenti dengan silsilah mentari. Nona San, sepertinya aku tidak mengundangmu. Kamu juga tidak diterima di sini. Silakan pergi. Dengar, kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Kak Jinian, aku datang untuk menyelamatkanmu, menyelamatkan keluarga lu. Sekalian biarkan semua orang melihat wanita jalang di sampingmu ini adalah pelacur yang hina. Kak Jinian, aku datang kali ini untuk menyelamatkanmu, menyelamatkan keluarga lu. Sekalian biar semua orang lihat perempuan jalang di sampingmu ini adalah seorang pelacur yang sangat hina. Urusan keluarga luku, tidak perlu orang luar sepertimu ikut campur tangan di sini. Sun Yuyan, aku menghormati ayahmu. Aku tidak ingin di hari yang bahagia ini menjadi tidak menyenangkan. Segera keluar dari sini. Ibu. Kurasa justru ibu yang dipermainkan oleh perempuan jalang itu. Ibu benar-benar mengira sebentar lagi akan segera punya cucu? Anak dalam kandungannya itu bukan anak Kak Jinian sama sekali. Kamu benar-benar pikir kamu akan segera punya cucu? Bayi di dalam perutnya bukan anaknya Kak Jinian.
Bayi di dalam perutnya bukan anaknya Kak Jinian. Main cara ini lagi, Sun Yuyan. Kamu pikir aku masih percaya omong kosongmu? Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu belum cukup. Kalau kamu berani memfitnah menantuku lagi, jangan salahkan aku. Memfitnah? Ibu, perkataanku selalu berdasarkan bukti. Ibu, aku selalu berbicara berdasarkan bukti. Kalau anak dalam kandunganku ini benar anak lu, Jinian, betapa baiknya itu. Malam itu aku harusnya melihat jelas siapa orang itu. Wanita ini cantik, tapi ternyata mainnya jorok. Ini jelas mencari suami pengganti. Mendapatkan menantu seperti ini, keluarga lu benar-benar sial. Jangan takut. Aku di sini. Jangan takut. Aku di sini. Semuanya. Kalian semua sudah dengar kan? Pelacur ini mengaku dengan mulutnya sendiri anak dalam kandungannya, bukan milik Kak Jinian sama sekali. Dia bahkan tidak tahu siapa ayah kandung anak itu, tidak tahu siapa. Masih berharap Kak Jinian menjadi ayah angkat. Dia adalah seorang pelacur yang tidak tahu malu. Menikahi wanita jalang seperti ini, bekerja sama dengan perusahaan seperti ini. Apakah kalian tidak merasa jijik? Kalian masih berani menaruh uang ke konglomerat bumi? Itu tidak bisa. Itu pasti tidak bisa. Kamu memalukan makhluk tidak tahu malu. Dari kecil dia sudah tidak bermoral dan bergaul sembarangan. Sekarang hamil anak haram masih ingin menipu orang. Sungguh kemalangan keluarga. Bagaimana keluarga kami bisa memiliki anak perempuan seperti kamu? Kakakku yang baik. Anak itik buruk rupa tetap anak itik buruk rupa. Meskipun bertelur banyak, tidak akan menjadi phoenix. Mengapa kamu seperti ini? Karena Pak Lu bersedia menikahi seorang pelacur seperti ini, membesarkan anak haram orang lain, maka konglomerat bumi masih ada apa reputasinya? Aku akan menarik investasi. Benar, kontrak dengan konglomerat bumi secara resmi diakhiri. Keluarga lu tidak bisa menanggung malu ini. 3 orang ini sungguh membuatku marah kamu. Kalian. Ibu. Ibu. Bibi. Kak Jinian. Kamu tahu jelas, anak dalam kandungan si jalang itu bukan milikmu. Mengapa kamu masih mau membesarkan anak haram orang lain? Kamu bersikeras membuat ibu sampai mati karena marah baru puas. Kak Jinian, kamu kan sudah tahu kalau anak di kandungan perempuan itu bukan anakmu. Kenapa masih mau mengurus anak orang lain? Apa kamu mau sampai ibu meninggal karena marah? Cukup. Hanya dengan rekaman yang sumbernya tidak jelas, bisa membuktikan apa? Bahkan jika anak di kandungan Xingyu bukan anakku, aku mencintainya. Aku bisa menerima segalanya tentang dia. Dan masa depan kita. Nak, jangan takut. Karena ibu sudah menganggapmu sebagai menantuku, apapun yang terjadi, itu tidak akan berubah. Bagus. Bagus sekali. Sungguh sandiwara cinta yang sangat mengharukan. Kalau kalian tidak percaya sebelum melihat bukti, maka aku akan membuat kalian menyerah total.
Ini adalah laporan tes DNA antara Lu Jinian dan anak haram di kandungan perempuan itu. Kebenarannya seperti apa? Ada di dalam sini. Ibu, laporan ini lebih baik ibu yang membukanya. Untuk mengungkap kebohongan ini dengan tangan ibu sendiri, bagaimana? Bagaimana sebenarnya kebenarannya? Ada di dalam sini. Bu, laporan ini lebih baik ibu yang membukanya. Dengan tangan ibu sendiri, buka tipuan ini, bagaimana? Bajingan, segera nama baikmu akan hancur, menjadi pelacur yang dibenci semua orang. Inilah akibatnya melawanku. Bagus, bagus. Anak dalam kandungan Xingyu benar-benar keturunan keluarga Lu. Anak kandung Jinian. Jangan-jangan orang yang malam itu adalah kamu? Bayi di dalam kandungan Xingyu benar-benar darah daging keluarga Lu kami. Adalah putra kandung Jinian. Jadi orang yang malam itu adalah kamu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini pasti palsu. Pasti Lu Jinian yang menukarnya. Tidak mungkin, semua ini ulahmu. Tidak mungkin, semua ini ulahmu. Aku tidak serendah dan setak tahu malu seperti kamu. Hadirin sekalian, ini adalah atas permintaan Bapak Lu oleh lembaga paling berwibawa di kota ini yang mengeluarkan laporan tes DNA lainnya. Hasil tes menunjukkan bahwa bayi dalam kandungan Nona Lin Xingyu dengan Bapak Lu Jinian. Dengan Bapak Lu Jinian. Hasil tes menunjukkan anak dalam kandungan Nyonya Lin Xingyu dan Tuan Lu Jinian. Telah dikonfirmasi adanya hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak. Telah dikonfirmasi adanya hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak. Itu benar. Ternyata malam itu. Kalian berdua ternyata. Inikah takdir? Mulai hari ini, kelompok Lu dan kelompok Sun menghentikan semua kerja sama. Mulai sekarang, siapa saja dari kalian, kalau masih mau kerja sama dengan kelompok Sun, sama saja dengan memusuhi kelompok Lu. Adapun kalian, Direktur Lu, ampunilah saya. Aku ini ibu mertuamu loh. sedangkan kalian, Pak Lu, ampun. Aku kan ibu mertuamu.
Kak, kakakku yang baik, mengingat ikatan kita dulu, tolong maafkan aku untuk kali ini. Ibuku takkan pernah merendahkanku, memukulku, memakiku. Apalagi menganggapku sebagai barang, menjualku kepada pria botak. Kalian dan aku, Sudah lama sih nggak ada hubungan lagi. ini adalah pilihan kalian sendiri. Jangan salahkan aku. Silakan kalian pergi. Aduh, anakku. Anak, anda atau... Bawa dia pergi. Tidak. Itu Pak Lu. Kak, aduh anak kak. Anak. Kak, maafkan aku kali ini, Kak. Pak Lu, kakak, anak-anakku yang baik. Tolong bantu aku minta maaf. Pak Lu, lepaskan aku. Pak Lu, lepaskan aku. Pak Lu, anak kak. Tidak Pak Lu. Kak, aduh nak. Aduh nak, Kak. Maafkan aku kali ini, Kak. Pak Lu, kakak. Pak Lu, lepaskan aku. Ratuan Kak, lepaskan aku. Kak, Pak Lu, ampun. Menantu perempuan, kamu sudah menderita. Selama ibu masih ada, tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Hari ini benar-benar hari yang penuh berkah ganda. Xingyu, aku akhirnya menemukanmu. Xingyu, akhirnya kutemukan kau. Ternyata tahi lalatmu. Sama persis dengan lukaku. Xingyu, menikahlah denganku. Kawin dengannya, kawin dengannya, kawin dengannya, kawin dengannya, kawin dengannya. Ya,